Nah, saudaraku jamaah Asyifa online yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya kita diberikan oleh Allah kemudahan pagi hari ini dan pagi-pagi seterusnya setiap pagi. Tidak ada halangan buat kita, tidak ada yang meletik, mencelat ya. Di dalam Zoom ini semuanya bisa ikut dengan aman dan sentosa, itu semua tidak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ya, yang membacakan nanti adalah Ibu siapa yang membacakan? Bu Evi Agustami Mojokerto. Oh ya. Nah, nanti yang bacakan itu, namun sebelum membaca, yang membaca ini ada satu tadi, ada 4 zikir ya, yang saya sampaikan dulu dari pembukaan ini sebelum baca Al-Quran. Ada 4 zikir yang barang siapa mengucapkannya atau dizikirkan dikala ia sedang sakit, kemudian sakitnya itu diakhiri dengan kematian, karena memang ujung sakit itu ujungnya adalah mati ya. Sudah, kalau sudah mati selesai, kalau belum mati ya sakit lagi ya. Nah, seperti saya tuh sakit-sakit terus nanti mati ya, sudah selesai kalau mati. Maka di saat sakit ini ucapkanlah yang dalam satu hadis yang saya tulis dalam buku pedoman zikir, insya Allah hadisnya riwayat Imam Tirmidzi ini dan derajatnya hasan. Yang pertama adalah zikir yang diucapkan, ya ini kalau ingin dapat ilmunya dicatat, tidak hanya sekedar didengarkan saja. Kalau didengarkan ya nanti setelah selesai ya tidak ada hasilnya. Ya seperti kita itu kalau mencari ikan itu dapat kurang satu dimasukkan nih tempat ikan atau kepis, biasanya orang Jawa itu dapat wader, dapat ikan, malah lama-lama penuhnya nanti ya. Jadi yang pertama ya, jadi saya ulang lagi, ucapkanlah di kala sakit ya 4 zikir itu, nanti kalau itu diakhiri dengan kematian maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka atau tidak tersentuh dengan api neraka. Atau api neraka meskipun menyentuhnya tapi tidak akan bisa membakarnya. Maka yang pertama adalah la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar ya. Jadi ternyata tauhid yang kita lihat ini. Maka penting sekali tauhid ini berkali-kali diingatkan. Jadi tadi berdoa jung tauhid kepada Allah Ta'ala, mintanya sadar bahwa semua yang kita peroleh karena Allah. Jangan nanti kalau kita sudah berdoa ternyata setelah doa itu dikabulkan oleh Allah dia merasa hebat. Jangan ya, ini sudah syirik kepada dirinya dalam berdoa kepada Allah karena merasa dirinya bisa menyamai Allah Ta'ala. Jadi yang pertama la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dialah Allah yang maha besar ya. Jadi mengagungkan Allah, membesarkan Allah dikala ia sakit. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pembebasan diri dari kesyirikan. Yang pertama tadi mengagungkan kepada Allah dengan seagung-agungnya. Yang kedua mengakui ya bahwa hanya Allah saja ya yang diibadahi dan tidak mengadakan persekutuan dalam beribadah kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah kecuali Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya bagi Allah. Jadi jangan sampai kita sudah mengatakan seperti kita masih pergi ke dukun, bertanya kepada apa yang dikatakan jin. Orang di ruqyah jinnya bilang gini, dituruti saja. Meruqyah tidak ngerti artinya ruqyah, sehingga kalau jin-jin memberi petunjuk kepada dirinya diikuti saja jinnya. Padahal jin itu pembohong ya, tidak ada yang benar ya, mungkin kadang sekali-sekali ya benar kata-katanya tapi secara umum bohong ya. Maka kita tidak boleh bersekutu dengan jin. Saya ulangi lagi, yang pertama la ilaha illallah wallahu akbar, yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah ini kan kita sudah memuncai alat ini, sudah kita miliki. Ya ibarat senapan atau pisau atau pedang sudah kita miliki. Tinggal kapan pedang itu dimanfaatkan, di mana saatnya, apa yang harus kita hadapi dengan pedang, maka itulah yang menyebabkan pedang itu bermanfaat sangat luar biasa sekali. Ya. Demikian juga jarum misalnya, kalau pas ya,
memanfaatkan akan bermanfaat yang luar biasa sekali. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku walul hamd. Ini juga tetap juga tauhid kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Lahul mulku, segala milik kerjaan miliknya, milik Allah. Walul hamd, dan segala puji hanya milik Allah. Jadi mengakui kerajaan yang ada di muka bumi ini. Kalau raja-raja yang ada itu raja-raja kecil, yang memerintah kecil. Tapi yang raja yang sesungguhnya raja diraja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah itu tidak ada yang apa-apa, ya. Jadi la ilaha illallah lahul mulku walul hamd, ya. Tidak ada ilah kecuali Allah dan segala puji hanya milik Allah. Maka tatkala kita memuji sesuatu, karena itu yang berbuat sesungguhnya adalah Allah. Yang terakhir, yang keempat, ya, penyandaran diri kepada Allah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, ya. Coba, zikir itu semua kita sudah tahu. Hanya saja kita baru mengerti maknanya, gunanya itu. Ternyata itu disuruh baca kalau kita sakit. Ya. Barangkali kalau saya pikir begini ya. Kalau kita meskipun tidak sakit, kalau kita sudah tua itu, baca zikir-zikir ini. Ya. Karena kematian itu kadang-kadang mendadak. Ya. Mendadak ya mungkin kita diam-diam baca. Apa baca zikir. Karena ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan banyak berzikir kepada Allah, hatimu akan jadi tentram. Apalagi ya, fadilah yang ada di dalam keempat zikir yang sudah kita kenal itu luar biasa sekali. Maka barang siapa kemudian di akhir dan mati, maka dia tidak akan tersentuh atau dimakan oleh api neraka. Padahal kematian setelah kematian itu yang paling kita takuti, kita khawatirkan, jangan-jangan kita termasuk orang yang dilemparkan ke dalam neraka, meskipun ya sakitnya tidak seperti orang kafir, lama sekali sakitnya, tapi tentunya tidak menyenangkan kalau kita dimasukkan dalam Al-Quran. Karena di dalam neraka. Karena di dalam Al-Quran itu orang yang beruntung itu kata Allah, faman zuhzika anin nar. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia adalah orang-orang yang golongan yang beruntung, ya, dengan keuntungan yang sesungguhnya kepada jalan-jalan Allah. Baiklah, ya, seperti itu 4 hal. Tadi nomor 4 apa, Ustaz? Saya ulangi lagi. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku walul hamd. Ya. Yang keempat, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tidak illa billahil aliyil azim, tidak illa billah begitu saja. Apakah tidak boleh ditambah? Ya tentunya tidak ada larangan dengan situ, dan itu mengagungkan Allah, tapi kalau mengikuti sesuai teks yang diajarkan Nabi itu lebih bagus, ya. Monggo ya diamalkan saja. Dan ini ditularkan, Pak. Ditularkan pada mungkin saudara kita yang sedang sakit, teman kita yang sedang sakit, orang tua, istri, suami yang sedang sakit. Itu bukan berarti ngalup, ya. Ngalup itu artinya mengharapkan sesuatu yang enggak mesti itu. Ya. Orang mati kok dia kadang-kadang gak usah zikir, masa mati ya. Kita itu tidak tahu kematian, hanya Allah yang Maha tahu kapan berakhir hidup kita ini. Maka Nabi kita mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat luar biasa ini. Jadi memang kajian-kajian sebelum kajian inti itu saya berikan hal-hal yang kalau saya dapatkan di kitab, saya bacakan di sini, saya sampaikan, ya. Karena saya tidak pernah akan mungkin mengerti sesuatu kecuali saya membacanya di dalam buku, di dalam kitab yang sudah diterjemahkan oleh para ulama-ulama yang luar biasa ini. Saya tidak punya arti apa-apa. Jangan sampai memikirkan bahwa saya bisa sesuatu. Saya tidak ada kemampuan apa-apa kecuali apa yang diberikan oleh Allah kepada saya, ya. Baiklah, monggo silakan Ibu siapa?
Ibu Webi Evi Ustaz ya. Evi Agustami. Ibu ayat Evi Al-Qur'annya. Nanti Agustami. mungkin sebelum saya terangkan itu juga akan saya berikan hal-hal yang sangat-sangat penting buat kita yang gampang diamalkan dan menyebabkan hati kita tentram, tenang, damai, enggak rakus, enggak pokoknya dunia itu menjadi tidak besar gitu loh ya, menjadi kecil ya. Karena yang menyusahkan kita, yang menjadi kita gundah terus-menerus, karena dunia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya ini, kita besarkan, sehingga seluruh perhatian kita habis untuk memikirkan tentang dunia. Ya. Nanti saya kasih tahu rahasianya, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ya. Ada paling baik. Ini Nabi yang ngajari pada kita. Jadi bukan saya. Saya cuma membacakan, menyambung lidah, meneruskan apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Baik, monggo Ibu silakan membaca ayatnya, ayat yang ke-20 sampai 22 surat nomor 58 Al-Mujadalah. Monggo Bu. Makasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum birohim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan,
Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Termnya masih termute Pak Ustadz. Ustadz, kok di mute Ustadz? Saya lupa. Baik, ya terima kasih. Ini ngomel tadi ya tidak ada gunanya tadi ya. Gunanya. Terus nggak usah diulangi ngomelnya ya karena tadi sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Ya terima kasih Bu Evi sudah membacakan Al-Quran. Semoga yang mendengarkan, yang membacakan dan seluruh di antara kita mendapat berkah tambahan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah langsung ya dari sisinya. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita membahas tentang tafsirnya Al-Quran ini, saya akan sampaikan beberapa hal yang penting. Ya. Barangkali kita programnya ini kepingin jadi orang yang paling kaya. Ya apa sing paling kaya? Bagaimana orang yang paling sempurna iman kita? Ya, paling baik orang keislaman kita. Ya, itu bagaimana cara kita mencapainya. Ya tentunya kita tidak akan bisa mencapai itu kecuali yang kita menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Nabi petunjuk itu. Baiklah, ya. Barang siapa yang ya menjadi insan kamil, jadi insan kamil itu manusia yang sempurna, ya, maka perhatikanlah nasihat-nasihat Nabi di bawah ini. Ada 5 nasihat yang diberikan oleh Nabi kepada kita menurut satu hadis ini, ya, saya lupa aku tak tulis riwayatnya ini, tapi mungkin nanti Ustadz Wahib bisa mencarinya karena tinggal klik gitu ya di Google-nya itu sudah akan ketemu. Baik, yang pertama Rasulullah berpesan kepada kita umatnya ini, kalau kita ingin menjadi manusia yang banyak ibadahnya, banyak beribadah kepada Allah, tidak ada yang menandinginya. Kata Nabi kita apa? Ittaqil maharima. Ittaqil maharima. Jauhilah ya, jagalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah, takun abdan nas, maka tentu kamu akan menjadi seorang hamba yang paling banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena biasanya ibadah itu akan terhalang ya untuk kita melaksanakan karena dosa yang kita lakukan. Maka Rasulullah memberi nasihat kepada kita, ittaqil ya, ittaqil maharima. Jagalah atau hati-hatilah terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, takun abdan nas, kamu tentu akan menjadi hamba yang paling banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah itu haram ya, dan kita tahu itu haram, jangan disentuh, jangan diwolak-walik sehingga haram itu menjadi subhat ya barangkali ya. Subhat itu diwalak-walik lagi menjadi halal ya. Ya. Kemudian akhirnya kita ambil yang selalu berlebih-lebihan. Jagalah, hati-hatilah terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Tentu kamu akan menjadi hamba yang paling banyak beribadah kepada Allah. Ini, jadi kalau ingin menjadi orang yang banyak ibadahnya, banyak ketakwaannya kepada Allah, ya, maka jauhilah yang diharamkan oleh Allah. Ya. Apa saja, baik ucapan, perbuatan, sikap, perangai, ya, itu dijauhi sejauh-jauhnya. Yang kedua, barang siapa yang kepingin menjadi kaya, paling kaya orang di dunia ini. Kata Nabi kita, wardo bima qasamallahu laka. Hendaklah kau merasa ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Merasa puas. Inilah pemberian Allah terbaik bukan buatku saat ini. Maka perasaan seperti ini, kata Nabi kita, takun agnan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya.
Karena kita merasa puas, nggak pernah menginginkan yang bukan miliknya. Ya, dia puas dengan hasil sesuai dengan karyanya, jangan dengan usahanya. Loh, saya memang dodolan pecel, barangkali hasil saya 200 satu hari, itu sudah luar biasa. Berridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka kamu akan menjadi hamba yang paling kaya di antara manusia ini. Kalau kita ridho, begitu miskin itu karena apa? Merasa tidak ridho dengan pemberian Allah. Apa sih miskin itu sebenarnya? Miskin itu orang yang mempunyai keinginan dan keinginan itu tidak termenuhi, namanya miskin. Ya, meskipun hartanya melimpah, tapi kalau kita masih mempunyai keinginan dan keinginan itu tidak terpenuhi, namanya miskin. Ya. Maka di sini Nabi mengatakan, ridholah kamu, hendaklah kamu ridho, kamu merasa puas dengan pembagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadamu, tentu kamu akan menjadi hamba yang paling kaya. Masya Allah ya. Ternyata jadi orang kaya itu tidak perlu menumpuk harta yang banyak. Ridho dengan pemberian Allah. Udah ya. Jadi kita sudah ada makan untuk besok ya, atau hari ini sudah ada makan, sudah ya. Burung pipit itu kalau kita lihat pagi hari ini begitu manggung sebentar, memberi makanan anaknya, kalau memang ada sisa makanan kemarin dikasihkan, ditinggal pergi mibur kemana, nggak punya kantor, nggak punya apa saja, tapi tawakalnya kepada Allah luar biasa sekali. Pulang perutnya kenyang, anaknya burung pipit yang 10 itu juga kenyang-kenyang semua. Itu namanya ridho dengan pemberian Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Jangan sampai kemudian dibantah, iya burung pipit, makanya gitu. Kita manusia, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya, kalau hati kita masih sering mendebat seperti itu, belum menyerahkan diri kepada Allah, maka selamanya kita tidak akan pernah menjadi orang kaya, meskipun kita harta seluruh dunia itu milik dirinya. Ya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik, hendaklah kamu berbuat baik atau bersikap baik kepada tetanggamu, takun mukminan, tentu kamu akan jadi orang mukmin yang sempurna dengan tetangga kita. Karena tetangga kita itu adalah seorang manusia yang paling nanti juga ikut terbebani tatkala kita mendapatkan sesuatu. Kita mendapat musibah, tetangganya mengantarkan ke rumah sakit. Mungkin kalau nggak punya uang, kita hutang kepadanya. Maka kan Nabi kita wa'aksin dan berbuat baik ila jarik kepada tetanggamu, takun mukminan, kamu tentu akan menjadi orang yang mukmin yang sempurna. Jadi la yu'minu ahadukum, seorang itu tidak akan beriman sehingga orang itu berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Kalau dia tetangga tidak merasa mendapat gangguan dan diganggu olehnya, dia akan menjadi orang yang paling baik. Dia hadis ini, wa aksin ila jarika takun mukminan. Yang keempat, wa akhiban nasi, dan cintailah manusia. Matuhibba linafsika, apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita mencintai orang lain, gambarkan seperti kita mencintai diri kita sendiri, takun musliman, maka kamu akan menjadi orang muslim yang sempurna. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Sesungguhnya orang itu belum dikatakan beriman yang dengan iman sempurna sebelum bisa mencintai saudaranya sama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau mengamalkan ajaran Nabi 4 hal ini, ya, masih ada 1 hal, 4 hal ini saja, maka kita sudah damai. Nggak akan pertentangan, nggak ada demo-demo. Ya. Kalau yang sudah diangkat jadi presidennya, sudah kita terima, itu memang takdir Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak pernah lepas dari takdirnya Allah. Nggak akan daun itu jatuh dari pohonnya kecuali ditakdirkan, dan di mana tempat daun itu akan jatuh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan iman yang seperti itu kalau kita memiliki, tenang di dunia itu apa yang kita kejar. Ya. Barangkali ada zaman iya sama wis tuwek Ustaz, ya wis umure sak ngono dilungat mati. Awak-awak iki jekno mari. Ya ngono ya gak berkembang lah Anda. Itu barangkali seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang pasrah tawakal kepada Allah itu membuntu kita atau menutup kita dari perkembangan. Ya,
Rasulullah, para sahabat adalah orang yang tawakalnya sempurna kepada Allah. Tatkala menjadi khalifah Abu Bakar, Umar, dan sampai Ali, maka dia adalah menjadi orang tetap, menjadi orang terbaik ya di dunia ini. Dan cintailah kepada manusia sebagaimana kamu mencintai pada dirimu, tentu kamu akan menjadi orang muslim yang sempurna. Yang terakhir, ya, wala tuksir dohik, jangan terlalu banyak tertawa, ya. Fa'inahu, karena sesungguhnya banyak tertawa itu, fa'inahu, sesungguhnya banyak tertawa itu, kasar dohika itu banyak tertawa, maksudnya mumitul qalb, akan mematikan hati. Orang yang banyak tertawa, dulu tertawa itu hatinya mati, tidak bisa disentuh oleh nasihat, oleh hikmah, oleh ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Banyak tertawa, kurang serius dalam hidupnya. Maka dari itu kita boleh tertawa, tapi jangan banyak tertawa. Sampai kepingkal-pingkal, ngebuk weteng, ya, dan lain-lainnya, wuyu ya, ya tidak terkendali, itu diragukan. Benarkah dia iman? Karena orang mukmin yang tertawa itu adalah orang yang lupa tentang kehidupan akhiratnya. Seandainya ya ingat kepada apa yang diperbuatnya dan ancaman Allah yang akan diterima oleh setiap manusia ini, maka dia tertawa tapi tidak akan bisa terpingkal-pingkal seperti itu. Ini nasihat yang penting yang perlu kita perhatikan. Ya, tadi oleh Pak Alwi, ya, disebutkan tentang sholat, ya. Kedudul lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz suaranya kedudul melih. Ya. Kita dudul lagi sekarang sudah. Baiklah, ya. Saya berikan ringkasan saja ya Pak. Memang keutamaan sholat atau ibadah sholat itu tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Saya ringkaskan saja karena satu, hanya sholatlah, ya, satu amal ibadah yang dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, ini sudah kita biasa. Yang kedua, sholat itu amal yang paling baik setelah syahadat. Ya. Jadi sholat itu setelah syahadat, setelah kita bersyahadat, amal yang paling dihargai oleh Allah Ta'ala. Bahkan sholat 2 rakaat itu Allah sangat memperhatikan sekali. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Rasulullah, sholat tepat pada waktunya. Artinya kita tidak pernah mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Itu loh. Ya. Jadi misalnya kita sibuk, masih nggarap ini, tidak apa-apa kalau kita sholat masih di waktu sholat. Jangan sampai sholat duhur kita kerjakan di waktu asar. Ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Itu amalan yang paling baik. Yang ketiga, baru jihad di jalan Allah. Yang ketiga, sholat dapat membersihkan kesalahan-kesalahannya. Rasulullah menggambarkan, kalau di depan pintu rumahmu itu ada sungai yang airnya jernih, mengalir, dan kamu mandi dalam setiap hari 5 kali, apakah ada kotoran? Tidak ada ya Rasulullah. Itulah sholat. Sholat membersihkan sebersih-bersihnya bagi pelaku sholat dari dosa dan maksiat yang pernah dikerjakannya. Yang keempat, ya, menghapus bermacam-macam dosa. Ya. Kalau tadi yang ketiga membersihkan kesalahan-kesalahan, yang keempat adalah menghapus bermacam-macam dosa. Ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, as-sholatul khamsu, ya, sholat 5 waktu itu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan jum'ah ke jum'ah itu, wa ramadhana ila ramadhana, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukafaratun, dapat menghapuskan 5 bainahunna, di antaranya, ya, majtanibuhu, ya, majtanibuhu, selama ia menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Jadi kita pokoknya tugasnya jangan sampai terjerumus pada dosa besar. Maka dosa-dosa misalnya barangkali ngelirik orang tadi, atau di pasar mungkin, ya,
kok jawil-jawil atau apa ngomong-ngomong sing rada seronok itu ya, itu kan tentunya sudah menimbulkan dosa. Selama dosa besar, tidak berzina, tidak berjudi, tidak minum khamr, tidak syirik ya, tidak membunuh, maka itu akan terhapus otomatis dengan perbuatan sholat yang kita lakukan. Yang kelima, sholat adalah karena apa dikatakan yang terbaik, cahaya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi sholat itu cahaya di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara sholatnya, maka sholat itu jadi nur, cahaya, wa burhan dan hujan, wa najatan dan penyelamat minan nari, dari api neraka. Ya. Oleh karena itulah, ya, Rasulullah pernah memberikan kepada kita, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid. Ya. Di kegelapan malam dengan nur yang sempurna di hari kiamat kelak. Ini biasanya kalau di desa yang dulu ya, Kak sekarang, itu kalau pergi ke musola, mau sholat isya itu mesti gelap, sholat subuh itu mesti gelap, berangkatnya, pulangnya. Siang kalau sholat subuh, kalau isya itu berangkatnya gelap, pulangnya juga dalam keadaan gelap. Kata Nabi kita, berilah kabar gembira bahwa mereka besok akan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, ya, di dalam Sahih Albani, dikatakan silsilah hadis Sahih Albani. Yang keenam, ya, meningkatkan derajat. Jadi orang yang sholat itu ternyata orang yang diangkat oleh Allah derajatnya. Semakin banyak sholat yang dikerjakan, maksudnya sholat sunnah yang di sini tentunya karena sholat fardu tidak bisa ditambah, ya. Yaitu sholat fardu ya hanya 17 rakaat. Kita tidak boleh menjadikan 50 rakaat sholat fardu, tidak ada. Ya, hanya 17 rakaat. Dan ya sempurnakan dengan sholat-sholatnya, maka dia akan ditingkatkan derajatnya. Maka ada sebuah hadis dari Sauban. Sauban itu pembantunya Nabi. Dia itu kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan, mestinya sampai jam 12, maka diselesaikan jam 10 sudah selesai. Semua dipercepat pekerjaannya. Setelah itu diam. Dalam diamnya itu memperhatikan Rasulullah, melihatnya. Dia merasa mendapatkan nikmatan tersendiri melihat Rasulullah. Tatkala ditanya Rasulullah, kenapa itu kamu lakukan seperti itu? Ya Rasulullah, ya, aku sangat mencintaimu. Kalau di dunia ini, tentu saya masih bisa berdekatan denganmu, melihatmu. Namun saya tidak tahu nanti setelah engkau dipanggil oleh Allah, saya pun juga dipanggil Allah. Seandainya saya juga masuk surga, tentu surgaku sudah jauh dari surgamu ya Rasulullah. Maka oleh karena itu jauh, saya tidak akan bisa ketemu dan melihat lagi ya Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang itu akan bersama besok di surga itu dengan yang dicintainya. Siapa yang kita cintai? Kalau yang kita cintai Rasulullah, sahabat Nabi, kita berada di dalam surga bersama-sama dengan mereka. Kalau yang kita cintai, ya, mungkin ya, pemain sepak bola atau barangkali artis yang paling cantik, yang paling ganteng dan paling tampan, ya, itu ya kita kumpul di mana artis itu berada. Karena kamu akan berkumpul dengan orang yang kamu cintai. Nah, kemudian Rasulullah bersabda supaya kamu tetap ditingkatkan derajatnya tinggi. Sehingga nanti bisa mencapai menjadi temannya Nabi surga. Nabi mengatakan, alaika bi kasratil sujud. Ya, hendaklah kau banyak bersujud kepada Allah. Ya. Ya. Alaika bi kasratil sujud lillah. Hendaklah kamu banyak-banyak bersujud kepada Allah. Artinya mengerjakan sholat-sholat sunnah. Bukan tidak bisa sujud begitu saja. Fa innaka latasjuda lillah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud. Artinya mengerjakan satu sholat sunnah. Mungkin qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat tahiyat al-masjid, sholat syukril wudu, sholat duka, dan lain sebagainya, sholat malam dan lain sebagainya. Maka setiap kali sujud, maka Allah akan rafa'akallahu, maka Allah akan mengangkatnya biar dengan sujud itu, salat sunnah itu, darajatan 1 derajat, wa hatta, dan Allah akan menghapuskan angka darimu biar dengan sujud itu, salat sunnah itu, khotiatan 1 kesalahan. Jadi salat sunnah itu sangat bermanfaat sekali.
Maka dari itu jangan kita sia-siakan untuk mengerjakan sholat, namanya sholat sunnah. Ya. Dan berikutnya adalah yang ketujuh adalah masuk surga, ya, dapat menemani Nabi. Ya, orang itu kalau banyak sholat, tentunya di luar sholat 5 waktu, sholat sunnah dikerjakan, maka besok tidak hanya sekedar surga biasa, surga menemani Nabi, surganya dekat dengan Nabi, bisa melihat Nabi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dari Abu Hurairah asalnya ini, maka tatkala sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamai, Rasulullah SAW bersabda kepada Ka'ab ini, mintalah kamu, karena dia itu selalu melayani Nabi, maka dia minta, aku minta kepadamu ya Rasulullah, nanti di akhirat bisa menemani engkau di surga. Oh, nggak ada permintaan yang lain, hanya itu saja ya Rasulullah. Ini memang sahabat luar biasa sekali, minta nanti menemani Rasulullah di surga. Dikiranya Rasulullah barangkali ingin jadi bupati atau jadi kepala negara apa gitu, karena jajahan Islam sudah melebar meluas, ya, ingin jadi gubernur, ya ini. Tapi tidak, ternyata yang diminta adalah ingin menemani Nabi di surga. Maka Nabi menjawab, ya, kalau itu yang kamu minta, maka Nabi bersabda, bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan banyak bersujud kepada Allah. Maksudnya banyak sholat sunnah. Luar biasa sekali sholat ini, ya. Kemudian terakhir ini barangkali masih ada sedikit ini. Berjalan ke tempat sholat atau masjid akan dicatat setiap langkah kebaikan yang banyak. Maka itu sholat. Jadi berangkat saja ke masjid, belum sholat, langkah-langkah kakinya ditulis kebaikan yang banyak dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah serta dihapus kesalahannya. Ya, itu. Kemudian menunggu sholat, setelah sholat ini Pak Harto dulu sudah menjelaskan, selama kita tidak batal wudhu, senantiasa menjaga wudhu, ya dulu diterangkan. Kemudian menunggu sholat isya, tatkala kita di dalam masjid sholat maghrib, maka diberi pahala sholat. Pada sholat pahalanya itu seperti tadi, menemani Rasulullah di dalam surga. Dan yang kedua, sholat jamaah surga baik pagi maupun petang. Yang berikutnya, yang terakhirnya catat ini, sholat itu menghapus dosa-dosa, ya, menghapus dosa-dosa yang terjadi antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Orang yang menjaga sholat itu bersih ya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena dari zuhur asar kita mengerjakan sholat zuhur tadi sampai asar tentunya berbuat dosa. Tatkala di waktu asar kita sholat asar, ya, apakah kita sempat berjamaah atau tidak, ya, kita akan dihapuskan dosanya. Dan seterusnya, ya. Baiklah, kita lanjut kepada tafsir surat yang kita baca ini, surat Al-Mujadalah ayat yang ke-20, ya. Ayat yang ke-20 itu setelah Allah menjelaskan di dalam surat 18 dan 19 bahwa awaslah, ya, ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, ingatlah kepada suatu hari yang di hari itu Allah membangkitkan kamu semuanya. Fayakhlifuna lahu, maka besok kalau sudah dibangkitkan itu masing-masing orang-orang itu, orang munafik khususnya ini di sini akan bersumpah kepada Allah bahwa dia itu sebenarnya orang muslim, orang mukmin, tidak syirik, bukan ahli maksiat, sumpah, ya. Kata Allah Ta'ala, kama yakhlifuna lakum, ya, seperti mereka kalau di dunia sumpah dengan kita. Orang-orang munafik itu sumpah, ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, ya. Ya Rasulullah, saya bersaksi, bersumpah bahwa engkau itu utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah sudah tahu bahwa memang Rasulullah itu utusannya.
wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, maka Allah pun juga bersaksi menyaksikan bahwa orang munafik omonganmu itu dusta, ya. Maka besok tatkala dibangkitkan itu sumpah di hadapan Allah, ya. Wa yasabuna, dan mereka menyangka annahum ala syai', bahwa sumpah itu berguna bagi dirinya, padahal Allah mengetahui segala-galanya dan sumpah itu tidak ada artinya, ya. Allah ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka orang munafik itu humul kadzibun, orang yang bujuan, dusta, ya, tidak akan dipercaya oleh Allah sumpah sebagaimanapun juga, ya. Kenapa? Tatkala di dunia istahwadza alaihimus syaitan, ya, syaitan telah menguasai mereka, ya. Wa ansahum dzikrullah, sehingga dia tidak pernah ingat kepada Allah, berbuat maksiat terus-terusan, ya, kemudian meninggalkan semua perintah Allah. Itu artinya mereka itu sudah diganggu setan, sehingga lupa berzikir kepada Allah, lupa persiapan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pada ayat ini seperti istaghfaza alaihimus syaitanu, maka setan telah menjadikan mereka lalai, ya. Mereka lupa karena dikuasai oleh setan itu, fa'angsahum dzikrullah, maka mereka itu tidak bisa berzikir kepada Allah. Ulaika, mereka itulah hizbus syaitan. Orang yang tidak mau berzikir kepada Allah adalah golongan setan, kelompoknya setan. Ya, jadi kalau kita ketemu nggak pernah, ya, kita buka pertemuan dengan Bismillah atau baca Alhamdulillah dan lain-lainnya, maka itu sudah setan ikut nimbrung di dalam pertemuan itu, yang akhirnya membisikkan kita untuk berkata, berbuat sesuatu yang sia-sia. Nah, jadi Allah mengatakan, ala inna hizbas syaitani, ketahuilah bahwa golongan setan itu humul khosirun, nanti di akhirat adalah orang yang rugi. Siapa golongan setan yang dimaksud di sini? Mereka itu yang tidak mau berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu sudah termasuk golongan setan. Coba kalau kita merencanakan sesuatu, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah, barangkali menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ayat 20, ya. Innalladzina yuhadunallah, ya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Artinya mereka kalau diperintah Allah tidak mau, ya, kalau dilarang oleh Allah juga tidak mengindahkannya, ya. Wa rasulahu, demikian juga tidak mau mengikuti ajaran Nabi, yang diikuti adalah ajaran-ajaran primbon-primbon, ya. Mereka datang kepada orang-orang yang mungkin pendito, ahli macam-macam gitu, dia tinggalkan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ini, innalladzina yuhadunallaha wa rasulahu, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ulaika mereka itulah ulaika mereka itulah bil adalin, mereka adalah dalam keadaan yang hina-hina. Jadi siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, akan diperlakukan sebagai kaum-kaum yang sudah dihinakan oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Nuh. Ya, sak negara, sak kampung, ya, sak kabupaten, sak provinsi itu, ya, habis ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Kaum Nabi Soleh dikirimkan petir yang menggelegar, sehingga petir itu menghancurkan hati-hati mereka. Ya, tatkala gelagarnya itu keras sekali, sehingga mereka mati semuanya. Kaum Ad dikirimkan angin, ya, sab'alayalin wasamaniyata ayamin, 7 hari dan 7 malam dan 8 hari, terus menerus kusuman, ya, itu terus menerus. Fataral qauma, kalau lihat kaum Ad itu sor'a, mati berkelimpangan, ka'annahum a'jazun nakhlin khoyah, seperti batang-batang kurma yang telah lapuk. Itu kalau menentang Allah seperti itu. Kaumnya Nabi Lut menentang Allah, maka negerinya, ya, itu dijungkir balikkan oleh Allah, diangkat ke atas oleh malaikat dan ditumplek-belek di balik itu. Maka semuanya habis. Yang namanya sak kota, misalnya sak Surabaya begitu, diangkat semua, ya, oleh malaikat itu ke atas dan dibalik ke bawah. Ya, sak gedungnya semuanya hancur. Itu kaumnya Nabi Lut, ya, dia adalah kaum yang homoseks, dia dihancurkan oleh Allah. Ayat yang ke-21.
Kataballahu, Allah telah mencatat, Allah telah menetapkan di Lauhil Mahfuz sana, ya. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, maka aku tidak akan bisa dikalahkan dan juga Rasulku tidak akan bisa dikalahkan. Artinya perjuangan Rasul mesti menang, mesti akan menggapai kejayaan karena sudah menjadi ketetapan Allah, dan pengikut-pengikutnya, pengikut Rasul yang setia, yang imannya betul, maka dia juga akan dimenangkan oleh Allah dalam segalanya. Senjatanya apa? Wa minal laili fatahajab, dan sebagian malam hendaklah engkau tahajud. Itu surat nomor 73, surat urutan ketiga, ya, setelah surat Iqra, surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, baru surat, ya, Al-Muzammil, ya, kemudian yang keempat surat Mudaththir. Itu urutannya, sehingga Rasulullah diperintahkan oleh Allah tuh hatinya sudah benar-benar kuat karena diperkuatkan oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, berkemul, ya, qumil laila illa qalilan, bangunlah kamu di waktu malam, boleh kamu tidur tapi sedikit saja, ya. Nisfahu aw minqus minhu qalilan, separuh atau kurangi dari separuh. Auzid alaihi wa ratil Qur'ana tartila, dan tambahlah baca Al-Qur'an dengan tartil. Maka bacaan Al-Qur'an disebut di sini akan menguatkan hatinya seseorang. Dunia yang kita hadapi ini akan terasa berat kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditolong oleh Allah, tidak ada sesuatu yang berat. Baca Al-Quran. Waratilil Qur'ana tartila, inna sanulki alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan meletakkan di dalam hatimu dengan membaca Al-Quran itu qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang mantap, begitulah, ya. Itu. Baik, ya, kita lanjutkan ini. Jadi kata Allahu la aghlibanna ana wa rusuli, ya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Jadi menolong hambanya, maka dari itu tidak ada yang bisa dikalahkan. Hampir seluruh peperangan yang dikerjakan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah diutus, itu kalau patuh kepada Allah tidak ada yang kalah. Mungkin dalam sejarah hanya perang Uhud dan perang Hunain. Itu yang menjadi kocar-kacir kita umat Islam. Sebenarnya perang Uhud itu draw, ya. Artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tapi oleh karena berapa banyak syahid-syahidnya itu sangat banyak sekali, maka dalam sejarah dicatat di dalam perang Uhud itu kalah umat Islam. Kalau perang Hunain itu betul-betul kocar-kacir. Kenapa? Karena sombongnya. Ya, sombongnya umat Islam karena dia merasa banyak tentaranya dibandingkan orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka dia memastikan akan menang. Jadi menangnya bukan karena pertolongan Allah, dia memastikan karena banyak temannya. Ternyata banyak teman itu tidak ada yang menolong sedikit pun. Nah, di ujung akhir ayat, ya, di akhir ayat surat 58 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang kafir munafik, ya, yang memusuhi kita. Kita tidak boleh berteman sedikit pun kepada orang kafir, orang munafik yang memusuhi kita. Tapi kalau tidak memusuhi kita, boleh. Karena kita dakwah kepada mereka, bagaimana mereka jadi orang beriman kalau kita tidak dakwahi mereka, kita sampaikan Islam kepada mereka, ya. Kalau sudah memusuhi, ya kita sudah memusuhi pada mereka, tidak boleh jadikan teman. Maka disebutkan pada ayat yang ke-22 ini, la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum, yu'minuna billahi, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man hadallah, ya, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah. Jadi kita tidak boleh membela atau siapapun yang menentang Allah. Kaum yang menentang Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, maka umat Islam tidak boleh berteman kepada mereka. Selama mereka tidak menentang, tidak memusuhi Islam dan selainnya, tidak ada masalah kita berbuat baik kepada mereka. Ini disebutkan di surat Mumtahanah ayat 8. Ini boleh saja yang kita berbuat baik kepada mereka. Baik, mungkin Pak Tama dibacakan surat Mumtahanah ini, surat nomor 60, ya. Ya, Pak Tama ada? Ada, Ustaz. Ya. Ayat berapa, Ustaz? Ayatnya, Ustaz? Di mute, Ustaz. Ketutup, ya.
Nggak dengar suaranya Ustaz. Ya. Kok bisa ngemut sendiri ya? Saya tidak pernah ngemut. Ya. Ayatnya? Ayatnya 8. Coba saya lihat ya. Ya, yang baik ya 8-9, Mak. 8 Ya. dan 9. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, 9. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagian kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Iya. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Jadi pokoknya kalau orang yang sudah tidak senang pada Islam, meskipun kelihatannya Islam, mencaci maki Islam, memberi label-label Islam dengan label-label yang sangat menyakitkan umat Islam ini, maka dia sebenarnya tidak boleh kita berkawan dengan mereka. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya orang yang musuh Islam. Mestinya sesama Muslim harus senang kalau Muslim itu bertambah besar, bertambah kuat, tidak menjadi yang lemah, ya, itu Muslimnya. Baik, ya. Ini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yu'aduna man hadallah, ya, saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan memusuhi Rasulullah, ya. Walau kanu, meskipun mereka adalah abahum, bapak-bapak mereka, au abnaahum, au anak-anak mereka, au ikhwanuhum, atau teman-teman mereka, ya, au ashirahum, atau kerabat mereka, ya, atau saudara-saudara mereka, asyiratahum. Orang yang tidak berteman dengan orang-orang yang jahat seperti itu, meskipun itu ayahnya, anaknya, ya, temannya, atau keluarganya, maka orang itulah, kata Allah, kata Allah, mereka itu telah ditetapkan oleh Allah. Ulaika, mereka itulah, kata fi qulubihim, hati mereka telah ditetapkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, ya, kata fi qulubihim al-imana, menjadi orang yang beriman sempurna. Jadi kalau sudah orang beriman, apakah saudaranya, apakah anaknya, kalau menentang Allah dan Rasulnya, maka silakan, kita selama tinggal tidak akan berkumpul. Maka kalau kita lihat biasanya orang yang mu'alaf, itu berat sekali kalau menjadi orang Muslim. Ya, kalau mereka wanita harus cerai dengan suaminya, menanggung barangkali anak-anaknya. Kalau laki-laki harus ya, di samping mempelajari Islam dengan benar, harus khitan, ya, sunat. Sunat kalau sudah besar itu ya tentunya ya agak ngeri-ngeri gitulah ya. Barangkali mikirnya agak ngenes ya, kalau disuruh sunat kalau sudah umur besar itu. Nah, orang-orang yang seperti itu sudah hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihim imanan wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah telah menguatkan dengan pertolongannya. Jadi imannya sudah teguh dan dikuatkan oleh Allah taala, oleh karena itu orang yang tetap beriman. Meskipun saudaranya, anaknya, bapaknya dan lain-lainnya itu menentang Allah, mereka tentu mufarakah berpisah dengan mereka. Maka kata Allah Ta'ala, wa yudkhiluhum, dan Allah akan memasukkan mereka jannatin ke dalam surga, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Bayangkan, iman yang dipertahankan dengan baik akan menghasilkan hasil yang manis, akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah pun ridho kepada mereka, dan mereka pun merasa puas dengan pemberian yang diberikan oleh Allah berupa surga itu. Ulaika, mereka itulah hizbullah, mereka itulah golongan Allah, ya, kelompoknya Allah, ya. Allah, ketahuilah, inna hizballahi, sesungguhnya kelompok Allah itulah umul muflikun, orang-orang yang beruntung, ya. Kita menjadi kelompoknya Allah, golongnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita semua tetap menjadi orang mukmin sampai ajal menjemput kita.
Jangan lupa doa-doa yang saya sampaikan tadi dibaca ya. Banyak barangkali zikir-zikir ini setelah sholat disisipkanlah zikir ini ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallahul mulku wal hamd. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Yang mudah sekali diucapkan, tapi Allah akan memberikan ya, balasan yang luar biasa. Saya kira cukup sampai di sini sementara untuk sesi yang pertama. Monggo ya Pak Sulis, Pak siapa? Pak Alwi, monggo. Ya Pak. Masih Keturun nih. baik. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiah dan petuahnya. Para jemaah sekalian, sampailah kita di sesi yang kedua, yaitu tentang tanya jawab. Disediakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Silakan bertanya melalui chat maupun secara langsung dengan cara mengklik raise hand. Pak Ustadz sambil menunggu penanya-penanya dari para jemaah ya. Mungkin saya awali di samping bertanya, mungkin saya sedikit sharing Pak. Pak Ustadz, sholat itu kan berfungsi sebagai kontrol sosial nih Pak. Kemudian tugas daripada kita semua itu yang jelas memakmurkan masjid di tempat kita tinggal, kan seperti itu. Kalau saya melihat ada beberapa yang namanya para jamaah itu semacam-macam. Ada suatu contoh di suatu tempat tinggal, kemudian di situ ada masjid, namun tidak sesuai dengan dengan hati mereka. Ngapunten, mungkin dari segi pemahaman atau seperti apa sih juga nggak tahu. Nah, kalau seperti itu, apakah bisa disebut sebagai pemakmur masjid Pak Ustadz? Kalau mengatakan dia tidak ada di tempat tinggalnya, kemudian dia tempat yang lain, betul Pak Ustadz? Ya, bisa. Karena pertanyaan bisa atau tidak, jawabnya adalah singkat bisa. Selama ia sholat di masjid, ya karena semua masjid itu adalah rumah-rumah Allah, ya kan? Ya. Innama ya'muru masajidallah di dalam surat Kahfi ayat berapa? Ayat 18 ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir ya. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Pak Tomo dibaca itu surat Kahfi 18 barangkali itu. Ya, Ustaz. Yang ayat 18 ya? Iya, itu suratnya apa ya? Ingat saya surat apa? Innama ya'muru masajid. Surat apa, Pak? Kalau surat Kahfi ayat 18 bukan surat Kahfi. Ya. Kelihatannya bukan surat Kahfi itu, Pak. Surat apa ya, Pak? Tabah ya? Ayatnya ayat 18, Pak. Kita lihat. Innama ya'muru masajidallahi. Ya, ayat surat At-Taubah, Pak. Surat At-Taubah ayat yang ke-18. Yes, kalau surat Kahfi bukannya. Ya, Ustaz. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, ya. Jadi boleh saja. Kenapa? Memang kadang-kadang ya Pak ya, masjid sekitar kita itu diatur angel. Kemudian kalau kita mengingatkan kono golek masjid sakarmu kono orang-orang itu tidak menjadi santun begitu, ya sudah, daripada gegeran, nah sudah kita cari yang cocok. Artinya yang sholat itu rapat. Jadi bukan karena sentimen pribadi Pak, bukan. Tapi karena secara syar'i, nah sholat yang di masjid yang kita tuju tadi, rapatnya, sopnya bisa rapat. Nah, kemudian barisan sop awal dua penuh, baru kedua
Sedangkan di tempat kita sendiri kadang-kadang sholat itu ting-plencong gak karu-karuan, kemudian juga tidak bisa sermak sholatnya, sementara kita memperbaiki juga tidak bisa di situ. Daripada gegeran dengan takmirnya di situ, cari aja yang lain yang tidak menyalahi syariat. Jadi sebabnya bukan sentimen pribadi. Dan memang ada satu hadis ya, bahwa sholat berjamaah yang paling utama itu adalah yang paling jamaah banyak jamaahnya dan paling jauh tempatnya dari dia bertempat tinggal. Itu ada hadisnya seperti itu tentang keutamaan sholat berjamaah. Begitu Pak Alwi, insya Allah.